Seorang wanita bernama Oh An-soo tetap tenang setelah memergoki suaminya selingkuh. Reaksinya hanya, "Kamu seharusnya tidak ketahuan." Ia terus berperan sebagai istri sempurna yang membuat orang-orang iri. Namun, ibu mertuanya yang galak membencinya dan melemparkan koran ke arahnya. Oh An-soo membalas dengan mendorong semua cangkir dari meja, mengejutkan sang ibu mertua. Oh An-soo adalah mantan atlet golf yang kini menjadi duta besar PBB, fokus pada penggalangan dana untuk membantu korban perang. Salah satu penerima bantuannya adalah seorang gadis kecil yang keluarganya dibunuh oleh teroris. Oh An-soo menyelamatkannya, menyediakan pengacara, dan membawa kasus itu ke mahkamah internasional. Setelah itu, ia menerima ancaman lewat email dari kelompok teroris. Meski dalam bahaya, Oh An-soo tetap menjalankan tugasnya, termasuk pergi ke Manila untuk acara lelang amal. Saat mengambil kalung yang dipesan untuk lelang, seorang pria bersenjata menembak di dekatnya. Peluru mengenai orang lain, dan darah memercik ke tubuhnya. Dalam kekacauan itu, seorang pria bernama Se Duyun datang menyelamatkannya. Ia adalah mantan polisi Korea yang sudah 3 bulan berada di Manila untuk menyelidiki pembunuhan temannya oleh pembunuh bertopeng. Sebelum meninggal, temannya menyebut tentang sebuah foto dan toko bunga. Saat menyelidiki, Se Duyun mendengar para penjahat menyebut nama pembunuh, L, yang membunuh polisi Korea, yang ternyata adalah temannya. Ia menyamar sebagai petugas kebersihan dan menyusup ke kantor seorang bos kriminal. Di sana, ia melihat seseorang yang dikenalnya, Park, senior lamanya, yang juga menyebut soal pengiriman bunga. Se Duyun mengetahui pembunuh L akan beraksi di jalan mewah, dan berhasil menyelamatkan Oh An-soo dari serangan. Ia membawanya ke tempat persembunyian, memperingatkan bahwa ada kemungkinan mata-mata di kepolisian, sehingga mereka tak bisa sembarangan minta bantuan. Oh An-soo akhirnya setuju untuk tetap bersembunyi. Di tempat Duyun, ia membantunya membalut luka. Mereka mulai lebih akrab, dan ia terkejut karena Duyun tahu namanya. Ternyata dia pernah melihatnya sebagai atlet golf terkenal di Korea. Saat ia ke kamar mandi, hampir terjatuh, tapi Duyun menangkapnya dengan lembut, membuat hati Oh An-soo berdebar. Duyun akhirnya mengantar Oh An-soo ke kedutaan, tempat suaminya menjemputnya. Dalam perjalanan, suaminya marah karena ia tetap datang ke Manila meski ada ancaman teroris. Oh An-soo hanya diam, kelelahan. Malam itu, sendirian di kamarnya, ia terus memikirkan Duyun, tentang bagaimana pria itu melindunginya dan memberinya perhatian yang sudah lama tak ia rasakan. Se Duyun menyentuh bekas luka operasi ginjal, transplantasi dari sahabatnya yang kini telah meninggal. Sebagai saksi, ia menulis laporan resmi tentang kejadian tersebut. Park, yang bertanggung jawab atas keamanan Oh An-soo, membaca laporan itu dan mengenali nama Se Duyun. Ia lalu mengundangnya untuk bertemu. Mengetahui perjuangan Duyun, Park mengajaknya bergabung dengan tim rahasia bernama Penjual Bunga, yang merupakan bagian dari jaringan bisnis keluarga Oh An-soo, untuk menyelidiki kematian sahabatnya. Duyun setuju. Keesokan harinya, meski suaminya menentang dan ancaman teror masih membayangi, Oh An-soo menggelar konferensi pers. Ia mengakui bahwa dirinya diserang, tapi bersumpah akan melawan kejahatan. Setelah itu, ia menghadiri pesta amal keluarganya. Di sana, ia melihat Se Duyun di antara pengawal. Ia menenangkan diri dan masuk ke aula pesta bersama suaminya, disambut tepuk tangan para tamu. Di momen itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Ibunya dulu seorang cadi miskin yang dianiaya oleh calon ibu mertuanya. Setelah dipecat, sang ibu mendorong Oh An-soo untuk mencoba golf. Meski hidup sulit, Oh An-soo menunjukkan bakat luar biasa. Ia keluar dari sekolah menengah dan bekerja sebagai cadi untuk bertahan hidup. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih keras, lalu dikirim ke luar negeri dan berhasil memenangkan 20 kejuaraan dalam 10 tahun, bahkan masuk Hall of Fame. Namun sayangnya, semua uangnya dihabiskan oleh sang ibu yang kecanduan judi. Karena kecewa, Oh An-soo memutuskan hubungan dengannya dan mulai menyumbangkan penghasilannya untuk amal. Inilah awal dedikasinya pada kegiatan sosial. Saat pesta berlangsung, seorang anak kecil yang mengantuk menghampiri Oh An-soo. Ia mencari adik anak itu, tapi malah menemukan suaminya sedang berselingkuh dengan adik perempuannya sendiri. Mereka mencoba menyangkal, tapi Oh An-soo tidak terkejut. Ia sudah lama tahu. Yang ia khawatirkan hanyalah agar perselingkuhan itu tidak terungkap ke publik. Setelah keluar ruangan,
ia tetap menggandeng suaminya dan berpura-pura menjadi pasangan harmonis di depan wartawan. Hanya Se Duyun yang melihat ketegangan di antara mereka. Usai pesta, ibu mertua Oh An-soo mengetahui perselingkuhan anaknya. Namun, ia justru terkejut dengan sikap Oh An-soo yang tidak langsung meminta cerai. Karena marah, ia memukul Oh An-soo dengan koran. Tapi Oh An-soo tetap tenang dan hanya menyingkirkan cangkir dari meja. Meski rumah tangganya kacau, Oh An-soo tetap menjalankan kegiatan sosial demi melindungi nama baik keluarga. Ibu mertuanya murka, bahkan mengancam akan membunuhnya suatu hari nanti. Malam harinya, Oh An-soo pergi ke bar sendirian. Ia mengenang pertemuannya dengan suaminya saat jadi relawan di Afrika. Mereka langsung jatuh cinta dan menikah. Ia tak pernah membayangkan pernikahan ini akan seberat ini. Pertemuan pertama dengan ibu mertuanya juga penuh tekanan. Meski mengintimidasi, Oh An-soo tak gentar. Ia yakin semua pencapaiannya adalah hasil kerja keras, bukan karena pria atau uang. Ibu mertuanya pernah mengaku membunuh mantan pacar anaknya hanya untuk menakutinya, ternyata hanya lelucon. Setelah perdebatan panjang, ibu mertua akhirnya setuju menikahkan Oh An-soo, bahkan menjanjikan gaun mahal. Namun, ia juga menyodorkan perjanjian pranikah dan kontrak kerahasiaan kepada saudara laki-laki Oh An-soo, disertai syarat untuk merahasiakan semua ini. Oh An-soo akhirnya menikah ke dalam keluarga kaya. Pernikahan mereka berlangsung 12 tahun, dan kini sedang berada di ambang kehancuran. Malam itu, Se Duyun kebetulan melihat Oh An-soo mabuk keluar dari bar. Awalnya ia tak ingin ikut campur, tapi akhirnya memutuskan untuk mengikutinya sampai ke pintu kamar. Oh An-soo, dalam keadaan mabuk, menjatuhkan tasnya dan bertanya dengan suara lirih, "Haruskah aku tidur denganmu saja malam ini?" Se Duyun tak menjawab, hanya membantunya masuk ke kamar. Saat hampir pergi, suami Oh An-soo mengetuk pintu. Oh An-soo panik dan menarik Duyun agar tetap tinggal. Suaminya curiga karena melihat kunci kamar di luar. Untungnya, Direktur Park datang dan menenangkan situasi, berpura-pura bahwa kunci terjatuh. Setelah suaminya pergi, Park menyelipkan kunci ke bawah pintu. Duyun pergi dengan perasaan campur aduk, dan Oh An-soo juga kebingungan dengan perasaannya sendiri. Sejak malam itu, ia mulai lebih memperhatikan Duyun. Setelah kembali, Duyun pindah ke rumah keluarga Oh An-soo sebagai bagian dari tim pengawal. Saat merapikan barang, ia tanpa sengaja menjatuhkan bingkai foto lamanya. Saat membuka bingkai itu, ia menemukan kartu memori tersembunyi. Kartu memori itu berisi rekaman CCTV. Dalam video, terlihat ayah mertua Oh An-soo sedang didorong keluar. Tubuhnya ditutup kain putih. Saat itu, Seo Duyun mulai curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di balik kematian ayah mertua Oh An-soo. Temannya sempat meninggalkan video sebagai bukti, dan dari situlah ia tahu bahwa keluarga Cha benar-benar kacau. Ayah mertua Oh An-soo ternyata memiliki 2 istri. Istri muda berambisi menjadikan anaknya sebagai pewaris utama, sementara istri tua sadar akan niatnya. Desas-desus tentang anak haram ternyata benar. Anak itu adalah darah daging ayah mertua Oh An-soo. Saat menyelidiki kematian temannya di Manila, Seo Duyun secara tak sengaja menyelamatkan Oh An-soo dari serangan teroris dan akhirnya diangkat menjadi pengawalnya. Duyun kemudian menemukan kartu memori yang berisi rekaman CCTV, memperlihatkan seseorang mendorong ayah mertua Oh An-soo yang sudah ditutup kain putih. Ia menduga kematian itu bukan kecelakaan. Lebih jauh, ia yakin bahwa pelaku yang membunuh temannya dan menyerang Oh An-soo adalah orang yang sama. Karena itu, ia bersumpah akan melindungi Oh An-soo. Malam itu, Duyun termenung menatap foto lamanya bersama sang teman. 2 tahun lalu, mereka sama-sama bekerja di dunia pengamanan. Duyun melindungi presiden, sementara temannya menyelidiki aliran dana rahasia di kalangan pengusaha, termasuk kelompok HNE yang terlibat dalam pencucian uang dan menggunakan geng bernama Supporter untuk itu. Setelah kematian ayah mertua Oh An-soo yang tiba-tiba, temannya yakin bahwa pembunuhan itu ada kaitannya dengan HNE. Ia pun pergi ke Manila, markas geng itu, dan terbunuh di sana. Karena itu, Duyun juga ke Manila untuk mencari kebenaran dan akhirnya bertemu Oh An-soo. Sementara itu, Oh An-soo mulai sadar bahwa grup bisnis keluarga suaminya digunakan untuk mencuci uang. Ia ingin menjadikan konsorsium itu mandiri, tanpa campur tangan suami dan mertuanya. Tapi ketika mengutarakan hal ini, ia malah diserang teroris. Setelah itu, Oh An-soo menemui wanita simpanan suaminya. Ia tahu tentang perselingkuhan itu dan anak hasil hubungan gelap tersebut,
namun tetap memilih mempertahankan pernikahan demi citra dan posisi. Simpanan suaminya, mantan sekretaris pribadi, bahkan melahirkan anak mereka. Skandal semakin parah ketika suaminya terlibat dalam kematian artis di hotel. Ibu mertua lebih suka mempertahankan Oh An-soo yang dianggap punya citra publik baik, dan menggunakan pernikahan mereka untuk meredam skandal. Tapi di balik itu, ia mulai terang-terangan mendukung anak dari simpanan untuk menjadi pewaris. Oh An-soo marah ketika ibu mertua menyuruhnya tetap menjadi istri kedua dan memasukkan anak haram ke rumah mereka. Ia meminta suaminya mengusir mereka, tapi sang suami lemah dan tak bisa melawan ibunya. Keadaan semakin rumit karena anak kandung Oh An-soo sendiri sudah meninggal, rahasia yang disembunyikan dari publik. Ketika ibu mertua mulai mengatur pemotretan keluarga dan memaksa anak haram masuk sebagai bagian keluarga, Oh An-soo semakin muak. Ia pergi, hampir celaka, dan ditemani oleh Seo Do-yoon yang dengan setia mengawasinya. Saat itu, Oh An-soo mulai membuka diri, tapi masih butuh bukti untuk mempercayai Do-yoon sepenuhnya. Mereka pergi ke villa tempat suaminya menebak keberadaan mereka. Suami Oh An-soo mencoba mendekatinya, berharap bisa memperbaiki hubungan, bahkan memikirkan untuk punya anak lagi. Namun, Oh An-soo menolaknya. Do-yoon memastikan ia aman dan pergi diam-diam. Esok harinya, kekasih suaminya datang ke hotel, merasa seperti istri kedua yang sah. Ia menyinggung kemungkinan Oh An-soo punya anak lagi, tapi suaminya hanya diam. Sementara itu, Do-yoon menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa tempat di mana ayah mertua Oh An-soo dibunuh bukanlah rumah keluarga mereka. Ia yakin pembunuh temannya dan pembunuh ayah mertua Oh An-soo adalah orang yang sama, dan semua ini terkait dengan kelompok HNE. Dalam penyelidikan di Mansion, Do-yoon mencuri salinan rekaman CCTV dan menemukan ada uang 1 miliar won Korea di meja suami Oh An-soo. Di saat bersamaan, Oh An-soo menghadapi tekanan dari ibu mertua yang bahkan merombak kamar anaknya untuk anak haram. Merasa makin ditekan, Oh An-soo akhirnya melawan. Ia menyebarkan rumor perselingkuhan suaminya ke media, membuat opini publik berpihak padanya. Saham grup Wayne jatuh dan citra keluarga rusak. Ibu mertua murka dan mencoba menggulingkan Oh An-soo dari posisinya sebagai ketua yayasan. Tapi Oh An-soo tidak tinggal diam. Ia justru bersiap mengadakan konferensi pers dan mencalonkan diri sebagai penerus konglomerat, meski ditentang keras oleh ibu mertuanya. Keesokan harinya, Oh An-soo mengajak ibu mertuanya keluar untuk bersenang-senang, tapi diam-diam ia menyingkirkan teman-teman si ibu. Ia lalu muncul di konferensi pers bersama Seo Do-yoon. Di hadapan wartawan, Oh An-soo menyangkal rumor perselingkuhan suaminya, dan justru mengklaim bahwa anak haram itu sebenarnya anak dari mendiang ayah mertuanya. Pernyataan itu mengejutkan semua orang, termasuk suami dan ibu mertuanya yang hanya bisa tertawa kaku saat menonton siaran langsungnya. Meski terkejut, ibu mertuanya tetap menuntut Oh An-soo mundur dari posisi ketua perusahaan. Tapi Oh An-soo menolak dan mengancam akan menggelar konferensi pers lagi untuk membongkar praktik pencucian uang jika dipaksa turun. Untuk menjaga posisi dan nama baik konglomerat, Oh An-soo dengan cerdik membiarkan selingkuhan suaminya dan anak haram itu tinggal di rumah. 3 wanita ini kini hidup serumah dalam hubungan yang canggung. Oh An-soo menahan rasa malu demi menjaga warisan sang ayah mertua, yang sangat mempercayainya meskipun tahu rumah tangganya hanya formalitas. Seo Do-yoon merasa iba melihat situasi Oh An-soo, takut dia mengalami nasib tragis seperti ayah mertuanya. Saat ia menunjukkan bukti-bukti penyelidikannya, Oh An-soo menyadari bahwa pembunuh teman Seo mungkin orang dalam rumah mereka sendiri. Meski dalam bahaya, Oh An-soo tetap fokus pada proyek sosial, mendirikan pusat kesejahteraan lewat perusahaan. Saat acara pembukaan, ia dan ibu mertuanya tak sengaja mengenakan pakaian serupa dan berpose bersama. Oh An-soo tampak lebih bersinar, membuat ibu mertuanya marah dan melampiaskan amarah dengan mengalahkan para pengawal di ruang latihan. Tapi saat giliran Seo Do-yoon, dia tak bisa mengalahkannya, malah dilempar ke tanah. Anehnya, si ibu mertua malah kagum dan menantang ulang. Setelah tenang, ibu mertua menelepon Oh An-soo dan memberitahu bahwa ibunya dirawat di rumah sakit jiwa. Kaget, Oh An-soo dan kakaknya pergi mengunjungi sang ibu. Di sana, ia menemukan ibunya kebingungan dan hampir tak mengenalnya lagi. Sang ibu sempat meminta maaf sebelum meninggalkan Oh An-soo dalam kesedihan yang dalam. Seo Do-yoon menghiburnya saat kakaknya mengurus pemakaman. Tapi ibu mertua Oh An-soo melarangnya hadir di pemakaman demi urusan bisnis, dan mengancamnya jika tidak datang ke pertemuan penting. Karena tekanan, Oh An-soo menuruti permintaan itu.
Setelahnya, ia memutuskan menghilang sementara bersama Seo Duyun, mematikan HP dan GPS mobil. Meski mereka merahasiakannya, seseorang diam-diam mengambil foto mereka. Oh An-soo akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dengan menaburkan abunya ke laut. Ia melepaskan dendam masa lalu, tapi tidak memaafkan pihak-pihak yang menyakitinya. Foto-foto saat ia bersama Seo Duyun sampai ke tangan ibu mertua, yang menyembunyikannya dari sang suami. Ketika kembali, Oh An-soo dan Seo Duyun langsung dihadapkan oleh suami dan ibu mertuanya. Suaminya yang marah memukul Seo Duyun dan mengancam akan memecatnya. Tapi sang ibu mertua lebih tenang, dia paham watak Oh An-soo dan tahu menantu perempuannya tidak akan semudah itu memecat pengawal kesayangannya. Meski tak setuju, ia menegur putranya karena bertindak gegabah. Khawatir hal ini justru menimbulkan kecurigaan tentang hubungan Oh An-soo dan Seo Duyun, yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Demi menjaga citra keluarga, ibu mertua memerintahkan kepala Park agar membiarkan Oh An-soo yang memutuskan nasib Seo Duyun. Malam itu, Oh An-soo memeriksa luka-luka Seo Duyun. Seo Duyun lalu menariknya ke kamar dan mengungkapkan perasaannya. Dia tahu betapa berat hidup Oh An-soo di rumah itu, dan jika mungkin, ingin membawanya pergi. Namun bagi Oh An-soo, yang lebih penting adalah mengungkap kebenaran di balik serangan teroris dan kaitannya dengan kematian ayah mertuanya. Seo Duyun menunjukkan video peninggalan temannya, yang mencurigai bahwa ayah mertua Oh An-soo sengaja dibunuh, dan bahwa orang yang sama juga mengincar Oh An-soo. Ia berjanji akan mengungkap kebenaran itu sebelum ada yang sempat memecatnya. Tak lama kemudian, kepala Park mengetuk pintu. Meski Seo Duyun ingin Oh An-soo kabur lewat pintu belakang, Oh An-soo memilih tetap di tempat. Kepala Park menerima penjelasan bahwa mereka hanya membahas kasus terorisme. Malam itu, Seo Duyun pergi ke kasino milik geng Eight Stars untuk mencari informasi. Namun manajernya menolak bertemu, malah mengirimkan foto Seo Duyun di kasino kepada kepala Park. Keesokan harinya, Seo Duyun dipanggil dan diinterogasi. Kepala Park mencurigainya punya hubungan dengan geng tersebut dan mengetahui lebih banyak soal kematian ayah mertua Oh An-soo. Kepala Park lalu mengaku bahwa ia selama ini mencuci uang untuk suami Oh An-soo. Ia juga mengatakan bahwa ayah mertua Oh An-soo meninggal mendadak saat berhubungan seksual, tapi keluarga menyembunyikannya demi reputasi. Ia memperingatkan Duyun untuk tidak ceroboh jika ingin bertahan. Namun Seo Duyun tetap bersikeras melanjutkan penyelidikan. Oh An-soo menyarankan agar dia menyelidiki juga pengacara Han, orang kepercayaan keluarga yang memegang dana rahasia. Dulu, pengacara Han berselingkuh dengan ibu mertua Oh An-soo, dan hubungan mereka menyebabkan trauma pada suami Oh An-soo yang saat itu masih kecil. Selain mengandalkan Seo Duyun, Oh An-soo mulai bertindak sendiri. Ia mengetahui bahwa ibu mertuanya ingin mencuci uang lewat perusahaan kosmetik milik menantu yang lebih muda. Untuk menggagalkan rencana itu, Oh An-soo malah mendukung produk dari perusahaan pesaing, membuat bisnis menantu itu rugi. Menantu muda yang marah akhirnya mengaku bahwa dulu ia dijodohkan dengan suami Oh An-soo. Tapi Oh An-soo tak bereaksi, dan wanita itu pergi begitu saja. Setelahnya, Oh An-soo mengunjungi pusat kesejahteraan dan menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba diserang oleh drone. Seo Duyun mencoba menghindar, tapi salah satu drone menghantam mobil mereka. Mobil terguling, dan salah satu pengawal wanita dari kelompok HNE memastikan korban tak bergerak sebelum pergi. Saat sadar, Seo Duyun menarik Oh An-soo keluar dari mobil tepat sebelum mobil meledak. Ia terluka parah tapi tetap melindungi Oh An-soo sebelum akhirnya pingsan. Ketiganya dilarikan ke rumah sakit. Seo Duyun dan pengawal lainnya berhasil distabilkan, sementara Oh An-soo hanya mengalami luka ringan. Pengawal wanita berencana menyerang lagi, tapi ragu karena banyak kamera pengawas. Ia melapor bahwa misinya gagal. Serangan itu menjadi berita besar dan berdampak pada saham perusahaan. Ibu mertua Oh An-soo meminta pengacara Han untuk memanggil kepala polisi agar meredam isu tersebut. Tapi Seo Duyun, meski masih dalam pemulihan, menggunakan koneksi lamanya di kepolisian untuk mendapatkan rekaman kejadian. Sementara itu, suami Oh An-soo khawatir dan menyuruh kepala Park menyelidiki di kantor polisi. Karena tak ada hasil, dia menyuap kepala Park agar meminta bantuan geng Eight Stars. Akhirnya, Oh An-soo berhasil menemukan bahwa penyerang wanita itu adalah pengawal yang disewa oleh ibu mertuanya sendiri. Sebelum dipulangkan, Oh An-soo menjenguk Seo Duyun di rumah sakit. Ia tersentuh karena pria itu mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dalam momen haru,
Seo Duyun hanya ingin terus melindunginya. Mereka saling menguatkan sebelum berpisah. Sekembalinya, Oh An-su kembali fokus bekerja dan meminta buku besar keuangan pada kakaknya. Namun sang kakak hanya punya versi rusak. Versi asli dipegang pengacara Han. Ia menolak memberikannya karena takut mereka akan dijadikan kambing hitam. Di rumah, Oh An-su juga harus menghadapi kekasih suaminya yang datang bersama ibunya. Mereka mendesak Oh An-su untuk menceraikan suaminya. Tapi Oh An-su menolak tegas dan memperingatkan bahwa jika mereka macam-macam, ia akan mengusir mereka dan mengambil alih hak asuh anak. Ketegasannya membuat keduanya mundur dan tak berani lagi menantangnya. Tak lama setelah Oh An-su pergi, Seo Duyun kembali ke rumah besar. Kepala Park datang menemuinya untuk memastikan keadaannya, dan mereka kembali membahas kematian mencurigakan ayah mertua Oh An-su. Seo Duyun juga mengetahui bahwa Kepala Park kembali memfasilitasi pembayaran ke geng Eight Stars atas perintah suami Oh An-su. Penasaran dengan alasan di balik semua ini, Seo Duyun memohon agar Kepala Park membantunya dalam penyelidikan. Malam harinya, Oh An-su meminta Seo Duyun mencuri buku besar konsorsium asli dari ruang kerja pengacara Han. Seo Duyun khawatir akan bahaya yang mengancam Oh An-su jika ikut campur dalam urusan besar ini, dan mencoba membujuknya agar menunggu. Namun Oh An-su tetap bersikeras karena tidak memiliki pengaruh atas ibu mertuanya. Dengan berat hati, Seo Duyun pun setuju. Ia menyelinap ke wisma tamu tempat pengacara Han biasa bekerja, yang saat itu tak dijaga kamera pengawas. Tapi di pintu masuk, seekor anjing besar menghalangi. Seo Duyun dengan cerdik mengambil barang dari mobil pengacara Han yang beraroma khas dan berhasil melewati anjing tersebut. Tak sadar bahwa gonggongan anjing itu telah memperingatkan pengawal wanita. Untuk masuk ke dalam, Seo Duyun memanfaatkan sidik jari. Di dapur, ia menemukan gelas bekas dengan bekas lipstik. Mengetahui bahwa pengacara Han sering memakai lip balm, ia menyalin sidik jarinya ke cetakan khusus dan menciptakan jari palsu untuk membuka pintu. Begitu masuk, ia mencari ruang kerja dan menemukan brankas, namun tak tahu kombinasinya. Ia memasang alat mata-mata kecil di dalam jam alarm yang menghadap ke brankas untuk mencari petunjuk. Saat bergerak, ia secara tak sengaja menggeser kotak dan menemukan buku besar konsorsium asli di dalamnya. Ia segera mengambilnya dan pergi sebelum pengacara Han kembali, karena mendapat kabar dari pengawal wanita. Pengacara Han memeriksa brankas dan lega karena masih terkunci, tapi kemudian sadar bahwa buku besar di dalamnya telah diganti. Sementara itu, Seo Duyun segera menemui Oh An-su dan menyerahkan buku besar tersebut, menyarankan agar disimpan demi keamanan. Namun, tiba-tiba jaksa muncul dengan surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara laki-laki Oh An-su. Ia dituduh menggelapkan aset konsorsium. Cerita pun berakhir.